Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Selamat sore, selamat bergabung kembali. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Bang Coach. Jadi pada kesempatan ini, pada kesempatan sore hari ini, saya memilih tema diskusi yaitu Isra Miraj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya memilih tema tersebut? Itu karena pada hari ini kebetulan di kampung kami di Dusun Boto, Desa Patiro Sompe, Kecamatan Sibulue, telah menggelar acara Isra Miraj Nabiullah Muhammad SAW. Jadi acara Isra Miraj itu dilaksanakan di masjid yang ada di Dusun Boto ini. Jadi sesuai dengan temanya, Isra Miraj itu adalah menurut pengetahuan yang saya dapatkan, Isra Miraj itu adalah sejarah yang menceritakan terkait perintah sholat. Jadi Isra Miraj ini berkaitan dengan hadirnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Sintren Polos. Assalamualaikum nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sintren Polos. Selamat bergabung saudaraku. Terima kasih sudah hadir. Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah Isra Miraj. Kebetulan hari ini hari diadakan acara Isra Miraj di kampung kami. Jadi saya tiba-tiba memilih tema itu. Jadi Isra Miraj ini adalah sejarah perjalanan Rasulullah naik ke langsung bertemu Allah. Isra Miraj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat. Jadi teman-teman ya, sholat itu adalah perintah yang diterima langsung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah langsung ya, berbeda dengan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah lainnya adalah perintah yang diterima melalui perantara malaikat Jibril yang turun membawakan perintah tersebut untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perintah sholat itu adalah perintah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima langsung dari Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang dimana disebut dengan perjalanan Isra Miraj dari Makkah menuju Masjid Aqsa dan dari Masjid Aqsa menuju ke Sidratal Mustaqim, menuju untuk bertemu dengan Allah. Slay Blueberry, halo juga, halo, selamat
sore. Selamat bergabung. Salam interaksi dari saya, Bang Kikuc, asal Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi perkenalkan, saya asalnya itu dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucup channel. Selamat datang, selamat bergabung. Gustia Mesira Isra Miraj ya. Menyirati Isra Miraj ya. Gustia. Ya, cuma sekedar untuk saling berbagi. Jadi yang saya ketahui terkait Isra Miraj, saya berbagi dengan teman-teman. Begitupun harapan saya, teman-teman yang mungkin mengetahui terkait Isra Miraj bisa juga ikut berbagi di kolom komentar ya. Jadi di sini saya bukan ustaz, tapi saya sering mendengarkan ustaz atau kadang dalam waktu masih sekolah kan kita biasa mendengar guru kita menjelaskan terkait Isra Miraj. Jadi penjelasan saya mungkin sangat terbatas. Saya hanya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui, terbatas, sangat terbatas. Secara PDI, gimana Pak? Udah kelar kerjaannya? Ya alhamdulillah. Jadi sudah 4 bulan ini saya tidak bekerja secara PDI. Jadi sudah 4 bulan saya belum bekerja. Kenapa? Karena saya masih proses penyembuhan, belum terlalu sehat, belum pulih full, masih proses penyembuhan. Mungkin teman-teman mendengar suara saya tersendak-sendak seperti ini ya, itulah karena masih terbatas, masih sangat terbatas, baik berbicara, beraktivitas pun. Kalau beraktivitas sedikit, bergerak sedikit, rasa langsung terkena sesak napas ya. Jadi masih tersendak-sendak, baik itu berbicara. Slay Blueberry, live-nya rame Bang ya, alhamdulillah. Jadi berapapun pengunjung, saya rasa itu perlu disyukuri ya Bang Slay Blueberry. Berapapun orang, baik ada pengunjung, tidak ada, tapi alhamdulillah teman-teman termasuk Blueberry secara PDI dan teman-teman yang lain, alhamdulillah terus mensupport ya, semangat terus Bang ya, semangat terus, kita harus semangat, kita harus terus semangat untuk supaya bisa terus berbagi ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan semua, tema kita sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Bang, izin keluar, ada urusan. Oke, terima kasih Slay Blueberry, terima kasih. Semoga aktivitasnya lancar selalu, semoga dimudahkan segala urusannya dan rezekinya semakin lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat juga saudaraku Slay Blueberry, selamat beraktivitas. Oke teman-teman ya, terima kasih sahabat-sahabatku semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di dalam room live streaming saya pada sore hari ini. Jadi di mana tema kita
pada sore hari ini, yakni terkait Isra Miraj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan ini, jadi hari ini di kampung kami telah menggelar acara Isra Miraj ya. Jadi menggelar acara Isra Miraj di mana di masjid tadi telah digelar acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan Abi. Ahlan wasahlan, ahlan bik. Terima kasih Susiarti Susi. Terima kasih sudah hadir ya Susi. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal juga dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salam kenal untuk saudara Susiarti Susi. Kalau boleh tahu ini Susianti Susi ini, Susiarti Susi, asal dari mana ini Susiarti Susi? Kalau saya bisa tebak, mungkin Susi ini bukan konten kreator ya. Ini akunnya mungkin akun support ya, akun support saja ya, karena foto profil tidak ada ya. Foto profilnya tidak ada. Jadi untuk teman-teman yang konten kreator bisa memperkenalkan diri di kolom komentar. Silakan untuk memperkenalkan diri di kolom komentar. Kita bisa berinteraksi. Kita bisa saling berinteraksi, saling dukung, saling support ya bersama konten kreator. Jadi salam kenal dari kota Mesir. Oh, Masya Allah, ternyata dari kota Mesir. Jadi ada kenalan juga satu orang dari Mesir, namanya Bunda Mesir. Jadi biasa dipanggil Bunda Mesir, nama channelnya. Jen Jesionowicz, love baby, love juga, love juga, love to you, I love you Jen Jesionowicz. Thank you very much. Yang saya tahu itu cuma thank you lah. Yang saya tahu cuma thank you. Jadi kalau nanti kau bahasa, suami aku asli orang Mesir, aku keturunan Arab dari ayah, tapi ibu aku sekarang. Suami aku asli orang Mesir, aku keturunan Arab dari ayah, tapi ibu aku sekarang ini. Oh siap. Oh jadi suaminya orang Mesir, sekarang tinggal di Mesir ya. Ayahku asli orang Mesir, ibu asli orang Surabaya. Sehat selalu abang. Amin ya rabbal alamin. Oh jadi ayahnya asli orang Mesir, ibu asli orang Surabaya. Oh iya, jadi ceritanya Susi ini peranakan ya. Susi ini campuran Mesir dan Indonesia, Indo-Mesir. Sehat selalu ya bang, sehat juga untuk Susi. Terima kasih sudah hadir. Oke, Adi Banyu Langit, Lancar Jaya Blitar, selamat bergabung Adi Banyu Langit. Terima kasih atas persembahan kopi susunya. Terima kasih. Tetap semangat live-nya. Oke, Susiarti Susi tetap semangat juga dalam segala aktivitasnya. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan,
aktivitasnya bisa berjalan lancar, lancar selalu atas segala aktivitasnya. Ya, saudariku Susiarti Susi. Jadi hari ini tuh di kampung saya ini di daerah Sulawesi Selatan. Tadi habis sholat Jumat, selesai sholat Jumat itu menggelar acara namanya Isra Miraj. Jadi pada acara tersebut itu diceritakan kembali kisah perjalanan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima perintah sholat, saat bertemu dengan Tuhan untuk menerima perintah sholat. Aku ini anaknya sehat. Aku ini anaknya sehat. Aku Syekh Hussein Jaber, kakaknya Syekh Ali Jaber. Aku ini juri di Hafiz Indonesia. Oh siap, Masya Allah. Terima kasih doanya. Terima kasih juga Susiarti Susi ya sudah hadir di sini, luar biasa. Hadir mensupport aktivitas live saya pada sore hari ini. Jadi ini hanya bincang-bincang santai yang Mbak Susi ya. Ini hanya bincang-bincang santai, tapi sesuai dengan karena kebetulan hari ini adalah hari Isra Miraj, maka saya memilih tema itu. Barangkali mungkin bisa dibahas walaupun hanya beberapa ya, sesuai dengan yang saya ketahui saja. Pince le retrogameo. Hai juga. Hai tuh. Almarhum Syekh Ali Jaber dan sekarang juri Hafiz Indonesia Syekh Hussein Jaber. Siap. Susiarti Susi, bagaimana kita melihat fenomena yang saat ini, di mana banyak saya melihat postingan-postingan baik di YouTube, baik di TikTok juga, dan di berbagai banyak postingan. Saya melihat itu ada beberapa postingan yang mencela dan mencela adanya Habib. Menurut dari beberapa postingan itu, Habib ini kan yang namanya Habib menurut yang kita ketahui, Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Yang menurut kita ketahui dari cerita. Tapi banyak postingan yang mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Jadi itu sih banyak yang mencela, saya lihat. Bagaimana kita menanggapi itu menurut kita, Mbak Susi? Kalau menurut tanggapan saya sih, oke lah. Kalau memang para Habib itu adalah keturunan Nabi, baik mereka itu keturunan Nabi ataupun bukan keturunan Nabi,
itu asalkan orangnya baik, akhlaknya baik, agamanya baik, maka sepatutnya kita menghargai dan mencintai mereka. Ya, seperti itu mungkin ya, kalau menurut saya. Jadi, kalau menurut saya ya, tidak sepantasnya kita menghakimi siapapun dari saudara semuslim kita. Jadi, bukan hanya saudara semuslim kita sih, siapapun tidak semestinya kita menghina mereka. Ya, hadir di mana kan? Udah sehat. Bayu Anggoro, selamat bergabung Bayu Anggoro. Ya alhamdulillah Bayu. Ini sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan kesehatan. Alhamdulillah ya. Sudah ada perkembangan walaupun masih belum maksimal sih sebenarnya. Belum maksimal karena hingga saat ini saya masih belum bisa beraktivitas, maksudnya beraktivitas, bekerja. Saya belum bisa bekerja untuk mencari nafkah karena masih suka sesak napas di saat melakukan aktivitas yang cukup berat. Kemarin saya sudah mencoba untuk bekerja di halaman rumah, ngomong pakai bahasa adat Kang. Pengen bisa pengen bahasa adat pengen bahasa adat ya. Janganlah, di sini ada teman kita dari daerah Jawa ini. Kalau kita pakai bahasa adat, mereka tidak bakalan mengerti. Nanti dikira Susiati ini dicerita jele lagi. Ya Kang, bercanda Kang. Oke siap. Jadi tapi alhamdulillah ya, sudah perubahan, sudah betul-betul luar biasa. Ini kan memang masih berjalan 3 bulan ya, jadi masih ada 3 bulan lebih juga pengobatannya. Jadi saya ini kan memang diwajibkan untuk pengobatan 6 bulan. Jadi masih ada waktu 3 bulan masa pengobatan. Itu pun nanti dilihat juga setelah durasi pengobatan 6 bulan itu. Kalau memang sudah sembuh, maka pengobatannya dihentikan. Tapi kalau masih perlu ditambah, pastinya masih ditambah durasi pengobatannya ya. Jadi nanti dilihat situasi dan kondisinya seperti apa. Susi arti Susi, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberikan barokah, tetap istiqamah menjalankan hidup. Bentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Iya ya, tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan ya. Itu tidak terasa itu.
tidak terasa nantinya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, masuk di bulan yang sangat mulia untuk umat Islam semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa tetap konsisten di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan Subhanahu wa taala. Ya. Susiarti, ini apakah dirimu konten kreator? Saya belum bisa melihat profil kamu. Jadi saya belum tahu apakah dirimu ini konten kreator atau bukan. Nah, kalau dirimu konten kreator, saya bisa memberikan jaket biru supaya kamu bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kalau kamu ini konten kreator, biar saya pakaikan jaket biru sama dengan Bayu Anggoro. Jadi bisa saling kunjung ke teman-teman yang lainnya ya. Begitupun dengan kawan-kawan yang lain, tolong diinfokan kalau memang kamu ini konten kreator, silahkan untuk diinformasikan di kolom komentar supaya bisa diberikan jaket biru ya. Allah Akbar. Oke teman-teman ya, selamat sore semuanya. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ada yang sementara bersiap-siap pulang dari tempat kerja ya. Kalau jam-jam begini, jam 16 ya, banyak mungkin salam dan doa terbaik buat semua sahabat. Salam kembali untuk saudaraku Adi Bayu Langit, Lancar Jaya Blitar. Doa terbaik juga untuk saudaraku Adi Bayu Langit, Lancar Jaya Blitar. Semoga senantiasa diberkati segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk kawan-kawan semua yang mungkin hari ini hari libur ya. Bukan. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang sementara bersiap-siap mau pulang kerja. Saya ucapkan hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Perbanyak minum air daun salam, ujung-ujungnya insya Allah akan badang kembali semula. Amin. Daun salam ya, daun salam, air daun salam, daun salam. Oh ya,
Nanti saya coba beritahu ibu. Jadi yang saya konsumsi saat ini itu kunyit. Jadi setiap pagi dan malam. Pagi saat bangun tidur dan malam sebelum tidur. Ujungnya yang mudah. Daun salam ujungnya yang mudah. Salam, Di. Oh ya, siap. Terima kasih ya, Adi Banyulangit ya. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Oh ya, gelap sekali ya. Saya mau kasih menyala dulu lampu. Tadi gelap sekali ya. Tadi gelap sekali. Itu karena saya perhatikan kenapa gelap sekali nih. Ternyata lampunya padam, guys. Iya. Ternyata lampu padam. Oke, selamat sore. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Tetap semangat. Siap, Bang Adi. Halo, Yang. Selamat bergabung, Yang Putri Titin. L8, oke, siap. Terima kasih. Berkas selalu untuk Yang Putri Titin. Mbak Ririn Suliani Plok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Selamat bergabung. Aku kembali, oke. Selai Blueberry. Selamat bergabung kembali. Selai Blueberry. Selai Blueberry. Boleh tanya nggak? Kamu itu punya video nggak? Punya video? Apakah kamu ini konten kreator juga atau cuma akun support untuk Selai Blueberry? Makan apa, host? Ini makan kerupuk, Yang. Lagi makan kerupuk. Keripik. Ini namanya keripik. Kayak modelnya kayak kayak kacang panjang. Semangat sore, Kakak host. Oke. Selamat sore, semangat sore. Eyang Putri Titing menyapa Adi Bayu Langit dan Ririn Suliani. Eyang Putri Titing menyapa Lai Blueberry. Eyang Putri Titing mengucapkan salam kenal untuk semua. Ririn Suliani Vlog. Air putih hangat 5-6 gelas per hari. Host. Oh, siap. Air putih hangat 5-6 gelas. Ini juga sih. Ini tenggorokan selalu kering ya. Tenggorokan selalu kering.
bibir pecah-pecah. Makanya selalu stay air minum. Setelah blueberry videonya banyak, kartunnya host. Oh, ternyata blueberry ini ya konten kreator kartun ya rupanya. Saya punya video kok, Kak. Oke. Jadi Slay Blueberry saya jadikan moderator juga ya. Dirimu. Saya jadikan dirimu moderator. Saya pakaikan jaket biru juga sama dengan Mbak Eyang sama Mbak Ririn. Jadi kalian bisa saling support. Banyak rokok ya, host. Enggak merokok lagi. Enggak merokok lagi nih. Saya sudah berhenti merokok, Ririn. Dwiki Alfian. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwiki, selamat bergabung. Selamat sore. Saya kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Dwiki Alivian H sehat juga di sana bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bang Dwiki, kalau boleh tahu Bang Dwiki ini konten kreator ya? Slay Blueberry. By the way, saya bukan konten kreator, Kang. Walaupun bukan konten kreator, tapi kalau dirimu punya konten, nggak apa-apa. Saya jadikan moderator juga, nggak apa-apa lah. Slay Blueberry ya. Saya jadikan diri moderator supaya kamu bisa saling berkunjung. Jadi kalau pakai jaket biru, jadi kalau jadi moderator di live streaming itu kita bisa berkunjung di akun teman-teman yang lain yang warna biru juga. Iya, Kang. Editor di channel Twitch Indonesia. Oke, siap. Jadi saya jadikan dirimu moderator, Bang ya. Saya jadikan dirimu moderator, Bang Dwiki. Saya jadikan dirimu juga moderator supaya bisa berkunjung juga ke Mbak Ririn, ke Slay Blueberry, juga ke Yang Putri. Jadi teman-teman silahkan untuk saling berinteraksi dengan kawan-kawan yang sudah hadir juga di sini, sudah stay di kolom komentar. Jadi kita saling berinteraksi, memperluas jangkauan persaudaraan kita. Karena yakin dan percaya bahwa ada pepatah yang mengatakan banyak teman banyak rezeki, dan itu memang pepatah itu benar, tidak ada salahnya ya. Di situ jam berapa, Bang? Di sini sudah jam 16:25 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah ya, bukan Barat. Waktu Indonesia Tengah, karena Sulawesi itu Indonesia Tengah. Wita, waktu Indonesia Tengah. Oke, Kang. Oke, siap. Aku juga pengen live sih. Boleh. Jadi teman-teman yang pengen live juga ya, sangat dipersilahkan. Ya. Ini sulang aya. Aku benih. Benih na tuh Pak lopo si lopo. Na demo degamu ti anu dega mantel nu deh. Matel poko tak dendre.
Oh, hubungi dari Alif, Mele. Oke, jadi terima kasih kawan-kawan semua atas hadirnya, atas support dan dukungannya semua. Tetap semangat semuanya, jangan menyerah, jangan lupa bersyukur atas segala hal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Slay Blueberry di sini jam di sini juga 16, berarti memang beda 1 jam. Jadi waktu di Sulawesi dengan waktu di Jawa itu beda 1 jam. Saat tiba musim yang dinanti, tiba ada kata yang mengalun, indah, proses indah pada saatnya. Benar sekali, kawanku. Jadi akan indah pada waktunya. Seperti itulah pepatah mengatakan. Dan ada juga kata-kata yang sering saya dengar, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi bagaimanapun hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil dari usaha yang kita lakukan. Jadi usaha adalah jadi kita akan mendapatkan hasil dari usaha yang kita lakukan. Mau selesai live. Apa yang sudah ditakdirkan jadi milikmu akan tetap jadi milikmu. Asyik. Mau selesai live. Oh belum selesai Blueberry. Belum. Jadi masih lanjut. Apakah selai Blueberry sudah mau live ya? Adi Banyulangit, apa yang sudah ditakdirkan jadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Betul sekali. Ini adalah kata-kata mutiara yang sangat indah. Apa yang ditakdirkan menjadi milik kita, maka yakin dan percaya tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Ya, terpenting jangan lupa bernapas. Jangan lupa bernapas. Bang, follow akunku. Enggak maksa kok. Ya. Tetap itu Slay Blueberry. Tetap. Jadi Slay Blueberry, nanti kamu silahkan komen di salah satu video saya ya. Kamu komen di salah satu video saya, bukan di sini, bukan di live streaming ya, bukan. Komen di salah satu video biasa saya, atau di video short, tidak apa-apa. Ya. Jadi silakan komen di video short saya, supaya nanti saya bisa langsung mengunjungi channel Slay Blueberry. Ya. Begitupun teman-teman yang lain juga. Bandwiki, mohon untuk berkomentar di video short atau video lainnya. Yang penting bukan komentar di live streaming ini ya. Karena kan begini ceritanya. Nanti setelah live streaming, otomatis kan komentar-komentar ini belum bisa muncul. Nanti lama, mungkin 2 hari atau kadang 3 hari baru bisa terbaca ini komentar di live streaming. Nah, makanya lambat prosesnya.
Makanya saya sangat menyarankan ke teman-teman supaya berkomentar di video saya yang lain, misalnya di video short atau video yang lainnya, supaya video komentar kamu bisa langsung saya lihat dan saya kunjungi juga channel kamu. Belum bang, subscribe ku belum 50, baru 13. Selai Blueberry. Oh gitu ya, Selai Blueberry. Jadi semua ada waktunya ya, Selai Blueberry. Selai Blueberry ya, tetap konsisten upload video, tetap konsisten bikin konten, dan juga rajin berinteraksi. Itulah kuncinya kalau menurut saya. Konsisten membuat konten. Kalau bisa setiap hari satu video upload. Upload video satu per hari. Kemudian rajin juga berinteraksi ke teman-teman sesama konten kreator. Dwiki Alifianha. Siap Kang? Oke, siap. Angsan Cina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Angsan. Selamat bergabung Bang Angsan. Masya Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sudah hadir juga di room live streaming saya pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung Abang Angsan. Bagaimana kabar ini Bang Angsan channel? Stay Blueberry. Aku komen dulu ya Bang. Nanti aku gabung lagi. Oke, siap. Siap, Slay Blueberry. Intinya saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari kawan-kawan semua. Berkat support dan dukungan dari kawan-kawan semua, sehingga saya terus bersemangat untuk hadirkan konten-konten, baik itu konten live streaming atau video on demand ataupun video short teman-teman. Dan saya mohon doanya juga. Saya mohon doanya semoga kesehatan saya bisa cepat pulih kembali seperti sedia kala, seperti dulu, bisa sehingga saya bisa kembali beraktivitas. Isokuiki, sakit apa Bang? Oh, ini saat ini saya sakit paru-paru, Mbak Isokuiki. Saya sakit paru-paru dan sudah berjalan 5 bulan. Penyakit ini menghantam saya. Sudah berjalan 5 bulan saya terserang penyakit paru-paru ini. Dan alhamdulillah ya sudah agak mendingan. Untuk saat ini penyakit saya sudah agak mendingan ya. Saya sudah anggap peningkatan kesehatan sudah naik menjadi 70%. Jadi ada peningkatan lah dari sebelumnya. Sebelumnya itu sangat parah sehingga ada beberapa bulan itu saya tidak aktif di media sosial, baik di YouTube, di media sosial yang lain juga saya tidak aktif. Silpi Official, Assalamualaikum Bang Kiku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Silpi Official. Selamat bergabung, terima kasih Mbak Silpi sudah meluangkan waktu hadir di room saya pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Slay Blueberry, udah oke. Slay Blueberry, selamat datang kembali. Slay Official, cepat sehat Bang Kiku. Amin.
ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Silpi sudah hadir, sudah meluangkan waktunya di sini. Iso Kuiki, alhamdulillah cepat sehat selalu Bang, selalu bahagia Bang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya jadikan juga moderator ya, Iso Kuiki ya. Saya jadikan moderator supaya bisa juga saling berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di sini ya, supaya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain juga. Sekedar saran Kang, kuning telur dicampur kunyit Kang, kuningnya dihalusin dulu. Oh gitu ya. Jadi Bang Dwiki, kalau kuning telur ayam kampung ya, saya itu minum kuning telur ayam kampung. Jadi telur ayam kampung, kuningnya saja saya minum. Dan saya tidak masak. Saya cuma buka putihnya, kemudian langsung saya telan kuningnya. Nah, itu yang saya minum setiap pagi sebelum ada makanan yang masuk ke dalam perut. Nah, setelah minum kuning telur itu, saya pun minum kunyit campur jahe campur serai. Jadi kunyit campur jahe campur serai itu dimasak, kemudian airnya saya minum. Assalamualaikum Bang Kiku, gimana kabarnya? Mbak Hana, ini Hana Ispalestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hana. Selamat bergabung Mbak Hana. Terima kasih. Alhamdulillah kabarnya sudah agak baik kan Mbak Hana. Berkat doa dan dukungan serta support dari teman-teman semua. Alhamdulillah doa dari teman-teman semua sudah diijabah oleh Allah dan kesehatan saya secara perlahan mulai dikembalikan. Walaupun belum full ya, karena memang di mana-mana orang sakit itu tidak bisa langsung sehat. Nggak ada kan, nggak ada orang habis drop parah sakit tiba-tiba langsung sehat, nggak mungkin. Ada proses yang mesti untuk dilewati, dan alhamdulillah saya sudah melewati proses itu, dari terkena penyakit sampai drop, betul-betul drop, sampai ini tinggal tulang-tulang semua, badan tinggal tulang-tulang semua, hingga alhamdulillah perlahan kembali sehat. Nah sekarang ya sudah adalah peningkatan. Silpi Official menyapa Hana. Aku keluar Bang. Oke, selai blueberry. Jangan Bang, saya hanya penonton biasa. Isoku Iki. Sudah Bang, biarlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya, Isoku Iki, nggak apa-apa. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan dari teman-teman semua. Karena tidak bisa saya pungkiri bahwa dengan kehadiran kalian semua di sini, di kolom komentar, aktif berinteraksi di kolom komentar, saya pun punya bahan untuk saya bincang. Saya pun punya bahan untuk bercerita. Seandainya teman-teman masa bodoh tidak mau berkomentar, walaupun mungkin ada 100 orang menonton, tapi kalau tidak ada yang berkomentar, kadang kita sebagai host, apalagi kalau kita sudah kehabisan bahan, kita tidak tahu mau cerita apa lagi. Jadi durasi live streaming kita itu
bisa bertambah kalau ada pembahasan. Pembahasan itu bisa muncul dari komentar yang ada dari teman-teman, komentar dari teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya interaksi, dengan adanya interaksi dari teman-teman di kolom komentar, itu membuat saya semakin bersemangat dan alhamdulillah tak terasa sekarang sudah 55 menit saya live streaming. Itu kan tidak terasa. Kalau tidak ada komentar, itu kadang 10 menit saja atau 10 menit saja itu terasa sangat lama. Ya, seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya teman-teman yang berkomentar. Iya Kang, sambil dicampur kunir, tapi kunirnya dihalusin dulu. Siap. Siap Bang Dwiki. Nanti ya seperti itu. Ya Bang, menghargai sebuah proses adalah kunci utama kembali sehat. Benar sekali ya Bang Isoki. Jadi ada proses yang harus kita lewati, dan dari proses yang kita jalani itu kita semakin didewasakan. Proses itu akan mendewasakan kita. Pertanyaannya, mengapa interaksi bisa menghasilkan karya? Mengapa interaksi bisa menghasilkan sebuah karya? Karena interaksi adalah sebuah aktivitas yang nyata. Karena interaksi adalah sebuah aktivitas nyata yang dilakukan bukan cuma satu orang. Tidak mungkin interaksi dilakukan kalau cuma satu orang. Interaksi bisa berlangsung kalau ada 2 orang atau lebih yang saling terhubung. Nah, setelah 2 orang atau lebih saling terhubung, maka akan terciptalah sebuah karya. Seperti itu mungkin ya, Bang Adi Banyulangut. Mohon maaf kalau mungkin jawabannya kurang pas ya. Ini hanya respon sesaat, respon refleks. Bikin Adi Banyu sebab channel kita biar dijangkau teman-teman Kang. Oke, jadi interaksi juga seperti itu. Jadi manfaat dari berinteraksi itu, jangkauan dari channel-channel kita bisa semakin meluas. Jadi dengan berinteraksi, Dwiki Alifian dengan berinteraksi dengan saya, akhirnya saya tahu bahwa Dwiki ini adalah seorang konten kreator juga. Dengan interaksi yang terus-menerus yang kita lakukan, maka kita akan semakin akrab. Dan akun Dwiki Alifian ini bisa saja akan muncul di bawah alam sadar saya. Semakin lama kita berinteraksi, maka pengetahuan saya tentang Dwiki ini akan semakin banyak. Nah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita kenalan dulu melalui interaksi,
Dan kita kembangkan interaksi itu sehingga muncullah rasa sayang di antara kita. Oke sih? Iso kuiki. Respect angkat jempol 2. Semangat abang membuat saya termenung. Mungkin saya juga tak akan mampu menghadapi cobaan yang abang jalani. Siap. Public speaking akan terjadi interaksi. Itulah sifat manusia bersosialisasi. Siap, seperti itulah iso kuiki. Jadi mungkin 3 bulan yang lalu sudah banyak orang yang ketika melihat saya, kawan-kawannya, 3 bulan yang lalu ketika melihat saya, banyak keluarga yang menangis. Tidak usah keluarga, saya sendiri kadang menangisi diri saya sendiri. Saya kadang menangis. Kenapa saya bisa menangis? Saya sudah tidak bisa makan. Makanan tidak bisa masuk. Dipaksa bagaimanapun, dipaksa pakai air minum apa. Susah masuknya. Di situ kadang saya menangis. Kenapa? Saya berpikir, mungkin saya sudah tidak lama. Itu yang ada di pikiran saya. Mungkin saya sudah tidak lama. Karena bagaimana tidak? Makanan saja sudah tidak bisa masuk. Jadi orang otomatis kalau makanan sudah berbulan-bulan, 2 bulan tidak masuk makanan, apa yang akan terjadi dengan badan kita? Akan drop. Tulang-tulang tinggal tulang. Tulang-tulang saya, tidak ada daging-daging. Tidak ada daging-daging. Tapi berkat doa dari teman-teman dan ada pesan yang saya ingat, bahwa semangat itu adalah kesehatan. Semangat. Jadi yang harus kita tekankan di dalam diri kita sendiri adalah semangat untuk sehat. Semangat untuk sehat. Sakit bagaimanapun itu, kalau sudah diri kita bersemangat untuk sehat, maka insya Allah kesehatan akan datang. Kita harus yakin ke diri kita sendiri bahwa insya Allah saya bisa sehat. Dengan keyakinan itu, maka kita harus barengi dengan yang namanya harus berawal dari keyakinan, maka kita akan senantiasa selalu bersemangat. Terkhusus misalnya kita akan berusaha maksimal mencari obat-obat yang kemungkinan bisa membuat badan kita semakin sehat. Alhamdulillah, Mbak Hana ya, ini sudah cukup sehat, sudah lumayan sehat saat ini.
sudah tidak seperti sebelumnya, sudah tidak drop lagi, jadi sudah agak mendingan. Sehat itu murah, bayangkan berapa nikmat yang sudah diberikan. Ya betul sekali Bang Adi Baju Langit. Jadi untuk teman-teman, Bang, saya hanya bisa berkata-kata manis, tapi tidak akan mungkin bisa melalui seperti Abang. Insya Allah, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak mengalami hal-hal yang seperti saya yang saya alami. Saya sangat berharap cukup saya yang mengalami sakit yang saya derita ini, di mana saya sudah berjalan 5 bulan tidak mencari nafkah. Otomatis pengeluaran yang ada itu, semua tabungan-tabungan itu secara perlahan diambil sedikit demi sedikit sampai habis. Ya, kan untuk berobat dan untuk yang lain-lain, untuk keseharian. Ya, jadi cukup saya yang mengalami sakit yang luar biasa ini. Dan tentu dengan harapan itu saya ingin berpesan kepada kawan-kawan semua agar sebisa mungkin menjaga kesehatan. Agar teman-teman senantiasa menjaga kesehatan. Ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kawan-kawan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, itu adalah pepatah yang sudah pasti sangat benar itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi silakan teman-teman berusaha maksimal mencegah penyakit. Terima kasih saran dan nasihatnya Bang. Oke siap Bang Iso Kuiki. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi silakan teman-teman mencegah datangnya penyakit dengan menjaga kesehatan saudara-saudara. Jadi kalau terkait penyakit yang saya derita, hal-hal yang mesti teman-teman perhatikan adalah mohon doanya ya kawan-kawan, agar kan kikuk kesehatannya lagi seperti dahulu. Amin, amin. Terima kasih Dwiki Alpians, terima kasih saudaraku. Ya, mohon doanya teman-teman semua. Jadi teman-teman perlu memperhatikan, di antaranya adalah jam istirahat. Jam istirahat jangan sering begadang. Jangan terlalu sering begadang. Itu. Usahakan istirahat tepat waktu. Kalau biasanya tidur jam 12 atau jam 11, tidurlah pada jam itu. Jadi usahakan bisa istirahat tepat waktu. Usahakan jam istirahatnya cukup. Istirahat yang cukup. Ya, itu. Jangan memaksa diri untuk beraktivitas. Harus juga ingat istirahat. Istirahat itu dengan misalnya tidur ya. Tidur yang cukup. Itu. Terus yang kedua, makan yang teratur. Itu. Makan yang teratur. Biasanya kalau kita sudah beraktivitas, terkadang
karena aktivitas kita itu kita lupa untuk makan. Ingat, robot aja perlu dicas. Betul sekali abangku, robot aja perlu dicas. Maka tubuh kita itu perlu istirahat, tidur, harus tidur dengan baik. Jadi waktu tidur itu harus cukup. Itu makan teratur. Tiba waktu makan, semua aktivitas tinggalkan. Makan. Jangan makan jam 12. Kalau kau biasa makan jam 12, tiba jam 12 makan. Tinggalkan dulu semua aktivitas, makan dulu. Kalau biasanya makan malam jam 8, tiba waktunya jam 8, makan. Tinggalkan semua aktivitas. Harus makan dulu. Siap bang, hanya bisa berdoa. Insya Allah Bang Kiko dikembalikan pulih seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Isoku, terima kasih doanya saudaraku. Nah, saya lanjutkan kembali. Sudah ada 2. Pertama, jam istirahat harus cukup. Yang kedua, makan harus teratur. Itu yang mesti untuk diperhatikan. Karena kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat sering aku lupakan. Masya Allah, terima kasih Mbak Hana. Berkah selalu untuk Mbak Hana Isbah. Terima kasih atas sawerannya ya. Masya Allah, maaf hanya sedih. Ini luar biasa ini Mbak Hana. Luar biasa ini. Ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Hana ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan Mbak Hana semakin dilancarkan rezekinya, dimurahkan segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf nanya sedikit Bang Kiko. Ya silakan. Silakan Mbak Hana. Mau tanya apa ini Mbak Hana? Oh, kira mau bertanya. Saya kira tadi mau bertanya. Sama-sama Bang Kiko, berkah barokah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas supportnya dan doanya dari teman-teman semua. Alhamdulillah, doa dan support dari kawan-kawan semua adalah menjadi nutrisi ya, itu adalah nutrisi untuk saya pribadi sebagai motivasi untuk bisa terus berkreasi. Jaga selalu kesehatan teman-teman semua. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih selalu. Silakan kawan-kawan semuanya untuk jangan lupa di saling berinteraksi. Kita semakin memperluas tali silaturahmi kita. Karena ingat ya teman-teman ya, di mana-mana pepatah yang sering kita dengar, banyak teman, banyak rezeki. Teman-teman, baru saja saya ucapkan itu, alhamdulillah ya, rezeki datang. Melalui Mbak Hana, rezeki saya datang. Itu kan bukan sesuatu yang, itu semua dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Melalui Mbak Hana ya. Seandainya mungkin saya tidak kenal Mbak Hana, lain lagi ceritanya. Kan seperti itu. Jadi pepatah yang mengatakan banyak teman banyak rezeki itu benar sekali.
perbanyak istirahat dulu Bang Kiko. Iya Mbak Hana, ini saya selama 5 bulan itu cuma di rumah saja terus. Di rumah saja terus. Belum pernah saya keluar beraktivitas. Minum air Bang Kiko. Iya. Air selalu stay di dekat saya. Air selalu stay. Karena memang dokter sangat menyarankan untuk selalu minum air. Dan memang walaupun tidak disarankan, tentu karena tenggorokan selalu kering. Tenggorokan selalu kering, bibir kadang pecah-pecah. Makanya mau tidak mau otomatis pasti mau minum air putih. Aku tahu waktu Bang Kiko sakit dan masih lihat aku selalu hadir. Ya siap Mbak Hana. Jadi parah-parahnya itu 2 bulan yang lalu ya. Parah-parahnya di situ. Dan memang saat parah-parahnya saya sudah tidak bisa live lagi. Karena bagaimana mau live? Berbicara saja langsung pasti sesak napas. Wah, tak terasa ya. Sudah 1 jam 16 menit. Seperti inilah namanya interaksi. Dengan adanya teman-teman hadir di live saya dan adanya interaksi di kolom komentar, tidak terasa saya sudah live selama 1 jam 17 menit. Ya, itu sudah tak terasa. Seperti itulah interaksi. Interaksi itu memancing kita untuk terus mempunyai bahan untuk kita diskusikan. Tadi sudah ada 2 ya. Iya, terakhir live baca Cinen langsung susah napas. Iya Mbak Hana. Jadi beberapa waktu lalu itu yang penting bicara saja. Jadi berbicara saja saya sudah sesak napas. Berbicara saja saya sudah sesak napas. Luar biasa memang. Benar-benar ya. Dan alhamdulillah berkat doa dan support dari teman-teman semua. Ingat, robot perlu dicas. Oke, siap. Jadi teman-teman ya, mungkin untuk sore hari ini cukup sekian dulu. Karena jam minum obat sudah waktu ya. Sudah waktunya baca komen langsung sesak napas. Iya betul. Jadi tadi sudah bunyi alarm minum obat. Jadi saya itu tiap hari rutin minum obat jam 5 sore. Jadi saya itu setiap hari minum obat selama 6 bulan. Ini sudah berjalan 2 bulan ya. Sudah berjalan 2 bulan lebih. Dan 1 kali minum obat pada jam 5 sore. Jam 17 itu jam minum obat. Jadi sudah waktunya saya untuk minum obat. Jadi mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di room saya. Mohon maaf atas segala kekurangan
Dan apabila mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya akhiri perjumpaan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.